Aku menjadi jenius berkedip di Akademi Sihir. Bab 34, bagian 2, sudut pandang ketiga. Para penyihir terbaik di dunia berkumpul di kota Cherlin, rumah sihir, di suatu tempat. Dewan sihir terdiri dari orang-orang yang telah begitu tenggelam dalam sihir sehingga mereka tidak bisa lagi keluar darinya. Namun anehnya, di antara yang hadir, sangat sedikit yang berusia 40-an atau lebih, dan sebagian besar dari mereka tampak berusia 20-an dan 30-an. Apa? Necromancer. Zaman apa ini yang sedang kita hadapi? Mereka tidak benar-benar mati, mereka terus kembali. Para anggota dewan mendengar kabar itu dari seorang agen pemburu iblis kegelapan yang tampak lebih tua dari mereka. Jadi kau akan pergi sendirian? Bukan sekali atau dua kali para necromancer tidak bisa melupakan masa lalu ketika mereka menguasai dunia dan membuat keributan. Namun, ada satu berita yang akan mengejutkan, bahkan anggota yang tidak peduli dengan necromancer. Penyihir kelas 8, Rudelik, bertanya dengan mata terbuka lebar. Apa? Kadet Stella mengalahkan necromancer kelas 5? Ya, 13 siswa berpartisipasi dalam penghancuran itu, dan tidak ada yang terluka. Bahkan, aku tidak percaya, tapi dikatakan bahwa hanya satu siswa yang mengalahkan tubuh utama necromancer. Tidak, apakah itu masuk akal? Bahkan jika dia hampir mati, seorang necromancer tetaplah necromancer. Tunggu, apakah beberapa siswa itu berada di kelas 4 atau lebih tinggi? Tidak. Ya, tidak mungkin. Rudelik tidak mempercayainya. Dia tidak mengharapkan itu. Jadi hal ini tampak semakin aneh. Bagaimana siswa bisa mengalahkan necromancer? Seorang necromancer yang dibina dengan baik bisa memerintah ribuan pasukan. Bahkan jika dia hanya berada di tingkat kelas 5, tidak aneh jika bahayanya dianggap lebih tinggi dari kelas 6. Tapi, 13 siswa mengalahkan necromancer. Aku tidak bisa mempercayainya. Tapi, itu benar. Terutama di antara para siswa itu adalah Putri Hong Biyon dari Adolphate. Haiwan Riang, pewaris Menara Senja. Edna, seorang penyihir jenius yang menguasai sihir cahaya alam dan manipulasi logam, serta Aisel, pewaris morph, juga termasuk di dalamnya. Aku mengerti. Kalau begitu, mungkin mereka bisa mencapainya. Keempatnya adalah jenius. Rudelik harus mengabaikan bagian akhirnya. Dalam masyarakat sihir ini, keberadaan seorang jenius sejati memiliki kekuatan misterius yang membuat fenomena tidak masuk akal dapat dimengerti. Kalau begitu, pasti salah satu dari keempatnya yang membunuh necromancer. Itu juga bukan. Apa? Lalu siapa lagi? Ksatria itu ragu sejenak untuk menjawab, lalu perlahan membuka bibirnya. Dia adalah seorang siswa bernama Baek Yusol. Ini pertama kalinya aku mendengarnya. Ya, seorang siswa yang sangat unik dengan keyakinan sebagai kesatria. Dari apa yang kudengar, kepala sekolah Stella, Eltman Eltwin, tampaknya memperhatikannya. Benar. Aku sudah hidup lama dan jarang menemui hal yang semenarik ini. Rudelik mengingat 3 huruf nama siswa itu. Mungkin karena dia berpikir bahwa dia mungkin akan bertemu dengannya segera. Sudut pandang Baek Yusol. Banyak orang berpikir bahwa aliran waktu itu konstan, tapi itu hanya ilusi. Ada setidaknya 2 faktor di dunia ini yang bisa memberi variabel pada kecepatan waktu. Pertama, teori relativitas Einstein. Menurutnya, materi yang sangat berat bisa mempengaruhi struktur ruang dan menyebabkan penundaan waktu. Kedua, waktu berlalu cepat di akhir pekan. Itu benar. Dalam sekejap, hari sudah Senin. Akhir pekan telah berlalu. Aku tidak melakukan apa-apa pada hari Minggu. Namun, hari ini adalah hari yang istimewa. Ketika seorang penyihir biasa melakukan suatu prestasi, dia diundang ke asosiasi penyihir di Cherlin dan diberikan hadiah. Stella berbeda. Jika ada sesuatu yang perlu diberi penghargaan, mereka melakukannya sendiri. Ini hanya mungkin karena kepala sekolahnya adalah penyihir kelas 9. Salah satu dari 10 orang semacam itu di seluruh benua. 13 siswa berbaris dalam satu barisan di podium, dan seluruh siswa akademi diatur dengan rapi. Jika itu semua, aku mungkin tidak terlalu peduli. Di satu sudut, Kementerian Sihir dan Menara Penyihir juga hadir. Para penyihir yang dikirim berkerumun di tempat itu, banyak wartawan mengambil gambar dan beberapa bangsawan juga terlihat. Pada kenyataannya, ini membebani. Tidak bisakah mereka hanya memanggil kami secara diam-diam dan memberikan penghargaan? Aku tidak tahu mengapa orang-orang dengan peringkat setinggi itu suka pamer. Bertentangan dengan pikiranku, Hong Biyon tampaknya sedang dalam suasana hati yang baik, dan sudut bibirnya terangkat cukup tinggi untuk menyentuh telinganya. Meskipun dia sepertinya tidak menyadarinya, akhirnya dia akan diakui oleh ibunya.
Dia telah bekerja keras sepanjang hidupnya. Dia telah menjadi contoh bagi para siswa, dan dia bahkan telah mendapatkan penghargaan. Apa yang kau lihat? Ketika aku menatapnya, Hong Byun bertemu mataku dan mengerutkan kening. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan senyum di bibirnya. Apakah kau menikmatinya sebanyak itu? Aku melihat lebih dekat wajah para siswa yang berbaris di sebelahku. Hong Byun, Edna, Hye Won-ryang, Isel. Aku tidak pernah terlibat dengan para tokoh utama dan berusaha melakukan halku sendiri dengan tenang. Namun, dalam beberapa bulan setelah masuk, dia akhirnya berhubungan dengan semuanya dan bahkan menjadi siswa yang paling menjanjikan. Apakah kau bangga dengan apa yang kau lakukan? Aku juga bertarung. Benarkah? Oh astaga, bajingan ini berbicara dengan baik, seorang pengganggu. Di satu sudut, Ben memandang rendah Kashif Derek seolah-olah dia benar-benar jijik. Isel juga tidak terlalu ramah kepada Kashif yang diintimidasi sendirian di sana. Kau tidak perlu begitu marah. Aku bertanya-tanya apakah ada kebutuhan untuk itu. Ngomong-ngomong, otot Denmark tidak main-main. Bahkan dalam permainan, Denmark adalah salah satu karakter favoritku. Meskipun dia selalu diintimidasi oleh Ben, ya, senang melihat itu. Aku ingin lebih mengenalmu, tapi tidak ada kesempatan sekarang. Tapi Denmark memiliki kepribadian yang baik, jadi aku bertanya-tanya apakah dia akan menerimaku jika aku berpura-pura mengenalnya nanti. Sementara semua orang mengobrol. Aula yang bising tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah penantian yang panjang, protagonis sejati tempat ini akhirnya muncul. Kami yang akan menerima penghargaan bukanlah karakter utama. Para wartawan itu tidak berkumpul untuk memotret kami juga. Para pejabat menara penyihir juga tidak datang untuk melihat kami. Di puncak kemanusiaan. Penyihir utama kelas 9, Eltman Eltwin. Mereka berkumpul untuk melihat wajahnya. Dia terkenal karena tidak mengungkapkan wajahnya. Wow. Bahkan dalam permainan, Eltman Eltwin muncul cukup sering. Karena dia adalah salah satu karakter yang bisa dimasukkan dalam harem terbalik karakter utama. Sayangnya, dikatakan bahwa dia tidak terkait dengan karakter utama dalam permainan karena alasan realistis, seperti Komite Penyensoran Pemuda atau semacamnya. Umurnya yang ditetapkan adalah 300 tahun, tetapi rambut peraknya membuatnya tampak seperti anak laki-laki tampan remaja. Dia selalu memiliki senyum cerah, tetapi dia adalah prajurit sihir terkuat di dunia dengan julukan destruktif pembunuh. Itulah identitas sebenarnya dari anak laki-laki yang berjalan dengan langkah yang goyah itu. Glek. Suara seseorang di sampingku menelan ludah terdengar di telingaku. Kepala sekolah tidak menekan manaku, tetapi rasa penindasan yang tak dikenal mengencangkan hatiku dan kandung kemihku. Aku merasa seperti ingin buang air kecil. Kepalaku tertunduk untuk menghindari kontak mata secara naluriah, tetapi aku mengangkat kepalaku dengan kaku. Eltman Eltwin berkata kepada seorang siswa yang tidak bisa menahan semangatnya dan membungkuk. Aku tidak terlalu peduli. Untuk rencanaku di masa depan, aku harus memberi sedikit perhatian padanya. Oh, kalian ini mahasiswa baru? Senang bertemu dengan kalian. Wah, kepala sekolah, itu sudah cukup untuk gosip. Silakan ikuti daftar isi. Aku mengerti, kau mengomel sedikit terlalu banyak. Ketika sekretaris asisten yang mengikuti Eltman berbisik dengan tenang, dia mengeluh seperti anak laki-laki seumurannya yang terganggu oleh omelan ibunya dan kemudian menerima surat penghargaan. Lalu aku berpikir sejenak. Yah, inilah dia. Butuh setidaknya 3 jam untuk persiapan. Namun, acara itu dipadatkan hanya dalam 4 huruf. Sementara semua orang terkejut, Eltman menepuk kami di bahu dan berlalu. Kerja bagus semuanya. Kalian benar-benar unik. Silakan terus bekerja keras di masa depan. Sepertinya ucapan selamat, tapi dia melakukan kontak mata dengan para siswa satu persatu dengan caranya sendiri. Sebagian besar dari mereka mengalihkan pandangan atau memalingkan kepala. Aku menundukkan kepalaku, tapi aku membuka mataku dan menatap Eltman. Akhirnya, Eltman yang tiba di depanku tersenyum entah kenapa. Kau masih bekerja keras, itu seperti yang diharapkan. Kau masih bekerja keras? Apa maksudmu? Tapi Eltman hanya berlalu dan aku tidak bisa memahami maksudnya. Wow. Bagaimanapun ketika dia lewat, aku diam-diam menghela napas lega. Aku jujur berpikir aku akan mati karena gugup. Mataku yang terbuka sangat kering sehingga hampir penuh air mata. Dengan cara ini, Eltman Eltwin memberikan dorongan kepada 13 siswa, dan acara berakhir dengan sangat cepat dengan memberikan kami penghargaan. Oh, apakah kau tahu bahwa ada hadiah yang diberikan kepada siswa yang mengalahkan penyihir gelap? Hadiah. Ada seseorang yang berkedip khususnya pada kata itu.
Itu adalah Aisel. Inilah akhir dari upacara penghargaan. Jadi acaranya benar-benar berakhir. Siswa dan pejabat bergegas keluar, dan aku juga buru-buru bergerak untuk menghindari kerumunan. Dan seperti yang diharapkan, sejumlah besar pejabat menara penyihir bergegas ke arahku. Apakah kau mengatakan namamu adalah Baek Yusol? Siswa, apakah kau telah memilih menara penyihir mana yang akan kau masuki setelah lulus? Di Menara 5. Apakah kau punya niat bergabung dengan perusahaan kami sebagai pejuang? Itu sudah diperkirakan. Mayusong dan Edna telah mengalami hal yang lebih buruk dari ini. Dalam pikiranku, aku ingin mendapatkan semuanya. Itu adalah menara penyihir terkenal yang bahkan pernah kudengar dalam permainan. Namun, aku tidak bisa masuk ke tempat-tempat itu. Karena aku bukan penyihir sejati. Setelah mengetahui bahwa aku adalah setengah penyihir, apakah mereka masih akan berpegang teguh padaku seperti sekarang? Yah. Aku tidak berpikir begitu. Tidak, aku menolak. Jadi aku menolak semua tawaran. Jika ada menara penyihir yang menghubungiku, meskipun mereka tahu bahwa aku adalah setengah penyihir yang tidak bisa benar-benar menggunakan sihir, maka itu berarti mereka benar-benar menginginkanku. Sampai saat itu, aku tidak berniat menerima semua panggilan cinta yang dilemparkan kepadaku. Sekarang, tunggu, siswa, bisakah kau memberitahu alasannya? Alasan, aku tidak ingin mengatakan bahwa aku adalah penyihir yang cacat, jadi aku memberikan alasan lain. Karena itu sedang tren akhir-akhir ini. Apa? Lagi pula, tren akhir-akhir ini adalah karakter utama untuk mencari nafkah sendiri, dan bukan melalui sebuah guild atau semacamnya.